Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi. Nanti di slide selanjutnya akan dipaparkan lebih jelasnya. Berikut ini adalah susunan anggota-anggota kami berdasarkan nama dan juga NIM-nya. Ya, berikut ini adalah gambaran presentasi kami. Pertama, definisi PLU akan dijelaskan oleh saya, Afif Reza. Poin kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh MHG An-Nazili. Poin keempat akan dijelaskan oleh Risma. Poin kelima akan dijelaskan oleh Gestal. Poin keenam akan dijelaskan oleh Jusna. Poin ketujuh akan dijelaskan oleh Risma. Poin ke-8 akan dijelaskan oleh Mas Rebani, dan poin yang terakhir akan dijelaskan oleh Bunga Ayu. Ya, definisi PLU. PLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Contoh daripada layanan umum adalah rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Haki An-Nazili akan menjelaskan berkaitan dengan persyaratan, penetapan, dan pencabutan badan layanan umum atau biasa disebut dengan BLU. Untuk persyaratannya ada 3 persyaratan, yakni substantif, teknis, dan administratif. Untuk persyaratan substantif dapat terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan telah menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang, kemudian jasa layanan umum juga, kemudian pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Kemudian yang selanjutnya pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk persyaratan teknis dapat terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan PLU. Kemudian untuk persyaratan administratif dapat terpenuhi apabila yang bersangkutan mampu menyajikan seluruh dokumen berikut ini: pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis dan laporan keuangan pokok, kemudian standar pelayanan minimum atau SPM dan laporan audit terakhir atau biasanya yakni pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Untuk proses penetapannya, menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD mengusulkan instansi yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan BLU. Kemudian menteri menetapkan yang memenuhi syarat yang mana. Kemudian penetapan tersebut dapat berupa pemberian status BLU seperti yang tertera di situ, yakni secara penuh ataupun bertahap. Dinyatakan secara penuh apabila persyaratan semuanya dapat dipenuhi dengan memuaskan, secara bertahap apabila persyaratan penuhi secara memuaskan hanya sebagian, yakni 2 di antara 3 yang telah disebutkan. Untuk pengusulannya yakni dari BLU, pimpinan BLU, kemudian kepada menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD, kemudian untuk ditetapkan atau diusulkan kembali, diteruskan maksudnya untuk ke Menteri Keuangan, Gubernur atau Wali Kota atau Bupati. Kemudian untuk pencabutan dicabut oleh Menteri Keuangan dan instansi di bawahnya, yakni Gubernur, Bupati, Wali Kota atau kewenangannya.
kemudian berdasarkan usul dari menteri, pimpinan lembaga atau kepala SKPD sesuai kewenangannya juga. Kemudian berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Seperti itu. Next. Next. Kemudian untuk standar dan tarif layanan atau SPM diusulkan oleh BLU ke Menteri Pimpinan Lembaga untuk ditetapkan oleh Menkau. Harus dipertimbangkan dari kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Next. Untuk peraturan perundang-undangan PLU secara umum sebagai berikut, ada 7 peraturan dari Perdirjen PB, Undang-Undang Pemerintah, kemudian peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut, ada 7. Kemudian yang selanjutnya juga ada 7 terkait perundang-undangan PLU daerah. Next. Yakni ada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan Permendagri serta peraturan KDH. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Risma Amelia, NIM 086. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi Badan Layanan Umum. Pada tingkat paling atas ada pimpinan BLU yang membawahi pejabat bidang teknis 1, 2, 3, dan pejabat bidang administrasi dan keuangan. Lalu masing-masing pejabat bidang membawahi lagi pejabat subbidang teknis dan juga pejabat subbidang administrasi dan keuangan. Terdapat garis koordinasi pemimpin BLU dengan Dewan Pengawas dan SPI. Lalu garis komando pada pejabat bidang teknis dan pejabat bidang administrasi dan keuangan. Pemimpin berfungsi sebagai penanggung jawab umum, operasional, dan keuangan BLU yang berkewajiban menyampaikan rencana strategis bisnis BLU, menyiapkan RBA tahunan, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. Lalu ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini adalah organisasi BLU atau BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU atau BLUD. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan menteri atau pimpinan lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Negara atau lembaga teknis yang bersangkutan, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU. Berikutnya ada Satuan Pengendali Internal atau SPI. Dalam pelaksanaan tugas dan standarisasi kualifikasi personilnya, SPI harus mempunyai program perencanaan tahunan, melakukan pelaporan hasil pengawasan, dan melakukan pemantauan tindak lanjut. Laporan SPI ditujukan kepada pemimpin BLU dan Dewan Pengawas. Untuk menjaga profesionalisme dan independensinya, diatur syarat-syarat personel SPI serta keanggotaannya yang tidak boleh rangkap tugas dan jabatan pada unit operasional BLU. Lalu untuk pejabat bidang teknis 1, 2, dan 3 yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan BLU. Pejabat teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya, melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. Kemudian untuk pejabat bidang administrasi dan keuangan yang juga bertanggung jawab langsung kepada pimpinan BLU, memiliki tanggung jawab keuangan yang berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas dan utang-utang, serta menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Gesa Ebeni Wasagala dan di sini saya akan menjelaskan tentang RSB dan RBA serta cara untuk menyusunnya. Ya, jadi yang pertama adalah RSB atau Rencana Strategi Bisnis. Di sini RSB merupakan
merupakan salah satu syarat administratif untuk menjadi BLUD, yaitu menyusun dokumen RSB atau rencana strategi bisnis. Nah, dokumen rencana strategi bisnis ini berisi rencana strategi bisnis 5 tahunan BLUD atau acuan rencana jangka panjang BLUD. Nah, RSB ini bersifat periodik dan proyeksi. Langkah strategis menyusun dokumen RSB ini diatur dalam SE atau Surat Edaran Mendagri nomor 900 tahun 2007 mengenai pedoman penilaian BLUD. Nah, karena berjangka waktu 5 tahunan, jadi setiap 5 tahun sekali BLUD itu wajib menyusun rencana strategi bisnis atau RSB yang nantinya menjadi dasar dari penyusunan dokumen RBA setiap tahun anggaran. Jadi RSB ini harus tertuang dalam dokumen RBA. Jadi RBA itu dibuat setelahnya RSP itu tadi. Nah, selanjutnya adalah penyusunan RSB atau rencana strategi bisnis. Yang pertama, menyusun visi, misi, dan tujuan BLUD. Kemudian yang kedua ada menyusun profil organisasi yang meliputi mengapa, untuk apa, dan apa yang dilakukan organisasi tersebut. Yang ketiga, melakukan diagnosis organisasi. Yang keempat, menentukan strategi berdasarkan pertimbangan hasil analisis dan diagnosa organisasi serta proses bisnis serta posisi bisnis organisasi. Kemudian yang kelima, membuat program dan kegiatan dari strategi yang disusun. Nah, selanjutnya setelah penyusunan RSB ini tadi, maka kita dapat menyusun dokumen RBA atau rencana bisnis anggaran. Nah, RBA itu apa sih? RBA itu dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD. Nah, penyusunan rencana bisnis anggaran atau RBA ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2012 pasal 10 ayat 2. Untuk penyusunannya sendiri itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 66 PMK 02 tahun 2006 serta pedoman penyusunan RBA BLU di lingkungan Ditjen BUK yang dikeluarkan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2013. Nah, ini adalah sistematika penyusunan dari RBA itu sendiri. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua ada kinerja Badan Layanan Umum atau BLU, daerah tahun anggaran berjalan. Bab 3 ada rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum tahun anggaran yang dianggarkan. Bab 4 ada proyeksi keuangan tahun yang dianggarkan, dan bab 5 ada penutup. Nah, isi dari bab 1 atau pendahuluan, yang pertama ada gambaran umum dari BLU itu sendiri. Kemudian ada visi dan misi, maksud dan tujuan, kegiatan atau produk layanan, prinsip-prinsip dasar, susunan pejabat, pengelola dan dewan pengawas BLU atau BLUD, kemudian ada kinerja BLU atau BLUD tahun berjalan. Dan bab 2 memberisikan kinerja Badan Layanan Umum Daerah tahun anggaran berjalan. Isinya di antara lain ada 6 hal, yaitu kondisi lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja, perbandingan antara asumsi dan realisasi, rencana bisnis dan anggaran, serta dampak terhadap pencapaian kinerja. Yang ketiga ada pencapaian kinerja per unit. Yang keempat ada pencapaian program investasi. Kelima, laporan keuangan tahun berjalan. Yang keenam ada hal-hal lain yang perlu dijelaskan terkait dengan pencapaian kinerja BLU atau BLUD.
Di sini ada bab 3, yaitu rencana bisnis anggaran atau RBA Badan Layanan Umum tahun yang dianggarkan. Yang pertama, kondisi lingkungan BLU atau BLUD yang mempengaruhi. Yang kedua, ada asumsi yang digunakan. Ketiga, target kinerja dan kegiatan. Keempat, ada program kerja dan kegiatan. Kelima, perkiraan biaya. Keenam, perkiraan harga. 7, rencana pendapatan dan biaya operasional per unit. Ke-8, anggaran BLU atau BLUD. Yang ke-9, ambang batas rencana bisnis dan anggaran. Dan ini yang keempat, proyeksi keuangan tahun yang dianggarkan ada 4, yaitu proyeksi neraca, yang kedua proyeksi laporan aktivitas atau operasional, yang ketiga ada proyeksi laporan arus kas, dan yang keempat ada JALK. Dan untuk bab 5 penutup terdiri dari kesimpulan serta hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU atau BLUD. Untuk pengesahan RBA, yang pertama ditandatangani oleh pemimpin dari BLU dan harus diketahui oleh dewan atau pejabat yang ditunjuk. Dan yang kedua, disetujui oleh menteri atau pimpinan lembaga atau ketua dewan. Baik, untuk penjelasan mengenai perbedaan RBA dan DPA serta RKA selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Cusna Amalia Putri, NIM 101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan RBA, DPA, dan RKA. RBA atau Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu satuan kerja badan layanan umum. Lalu DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Lalu yang ketiga yaitu RKA atau Rencana Kegiatan dan Anggaran. Merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan dan juga perakiraan maju untuk tahun berikutnya. Lalu RBA pada rumah sakit atau Rencana Bisnis dan Anggaran pada rumah sakit terdiri dari analisis SWOT mengenai perkiraan kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu terdapat rencana peningkatan pelayanan. Lalu yang ketiga, terdapat analisis faktor internal dan eksternal pada pelayanan rumah sakit. Lalu yang keempat, proyeksi pendapatan. Dan yang kelima yaitu proyeksi biaya. Selanjutnya ada RKA sekolah atau Rencana Kegiatan dan Anggaran pada sekolah, yaitu terdiri dari gambaran umum kondisi sekolah, yang kedua analisis SWOT, lalu yang ketiga ada visi dan misi program dan strategis, yang keempat ada program kegiatan dan rencana pelaksanaan, lalu yang kelima ada supervisi, monitoring, dan evaluasi. Lalu seperti ini contoh dokumen pelaksanaan anggaran pada rumah sakit. Lalu yang selanjutnya ada contoh DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran pada sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan penyusunan Badan Layanan Umum. Perencanaan anggaran dalam setiap lembaga disusun dalam rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang harus sesuai dengan pencapaian visi lembaga. Dari rencana jangka panjang tersebut, kemudian dirinci lagi menjadi rencana jangka pendek yang berisi langkah strategis untuk mencapai visi. Rencana jangka pendek harus relevan dengan misi lembaga, sama kaitannya dengan BLUD. Penyusunan perencanaan anggaran jangka panjang maupun jangka pendek juga wajib disusun oleh BLUD. Perintah penyusunan perencanaan anggaran BLUD
tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Pasal 10 dalam PP Nomor 74 Tahun 2012 menjelaskan mengenai mekanisme perencanaan anggaran BLUD. BLUD menyusun rencana jangka panjang dengan periode 5 tahunan dalam bentuk rencana strategi bisnis atau RSB. Penyusunan RSB harus disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. RSB memuat rencana jangka panjang keuangan dan non-keuangan, pencapaian standar pelayanan minimal 5 tahun ke depan. Dari perencanaan jangka panjang di RSB, kemudian dirinci lagi menjadi rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam rencana bisnis dan anggaran yang mengacu pada RSB. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan kebijakan menjadi pelayanan umum. Next. Nah, ini adalah perubahan hukum. Kenapa bisa menjadi badan layanan umum? Yang pertama, regulasi yang melandasinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum PP 74/2012. Dalam perubahannya, Kementerian Keuangan menerapkan asas dalam pendirian BLU, antara lain: pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian, negara, atau lembaga atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara atau lembaga pemerintahan daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara atau lembaga pemerintah daerah sekaligus instansi induk. Ketiga, menteri atau pemimpin lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Keempat, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Baik, nama saya Bunga Ayu Agiria Putri, NIM 087. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedanya RSB dan RPJPD atau MD, serta bedanya RBA dengan DPA. Next. Jadi berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, rencana strategis bisnis adalah dokumen 5 tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD. Nah, RSB ini mencakup antara lain yang pertama, pernyataan visi, pernyataan misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 tahunan, serta proyeksi keuangan 5 tahunan. Next. Selanjutnya ada RPJPD dan RPJMD. Nah, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun, sedangkan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Next. Nah, di sini terdapat tahap penyusunan RPJPD dan RPJMD. Itu ada 6. Yang pertama, persiapan penyusunan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal. Yang ketiga, penyusunan rancangan. Yang keempat, pelaksanaan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Yang kelima, perumusan rancangan akhir. Dan yang keenam, penetapan. Next. Selanjutnya adalah perbedaan rencana bisnis dan anggaran atau RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Jadi, berdasarkan Permendagri nomor 61 tahun 2007, dokumen pelaksanaan PLUD atau DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PLUD. Sedangkan berdasarkan PMK 05 nomor 92 tahun 2011, rencana bisnis dan anggaran atau RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu PLU. Next. Jadi RBA ini memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan atau pendapatan, anggaran pengeluaran atau belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas. Nah, PLU menyusun RBA dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis 5 tahunan. Nah, rencana strategis bisnis 5 tahunan ini disusun berdasarkan rencana strategis Kementerian Negara atau lembaga. Next. Selanjutnya adalah cakupan DPA. Yang pertama, pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan. Yang kedua, PPKD mengesahkan DPA PLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, pengesahan DPA PLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dalam hal DPA PLUD yang telah disahkan menjadi dasar penarikan dana dari APBD yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan atau jasa, dan belanja modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, penarikan dana untuk belanja barang dan atau jasa dimaksud sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperlihatkan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA PLUD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.